Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minal bid'i wad dhalalati wan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di, dan sekarang kita sampai pada ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Terdapat faedah yang tersirat dari surat Al-Fatihah ini, yaitu faedah tentang rukun ibadah. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbun yaitu memelihara, yang menciptakan, mengatur, memiliki, yang memberikan rezeki. Ketika makhluknya itu diciptakan, diatur, diberikan rezeki, diberikan apapun yang ia mau, bahkan yang ia tidak minta pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuhlah rasa cinta. Dan ini menunjukkan rukun ibadah yang pertama, yaitu ketika seseorang beribadah itu harus menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun ibadah yang pertama itu apa? Rasa cinta. Ya, sebagaimana kita, kalau misalnya kita diberikan oleh seseorang 1 miliar, 2 miliar, yang kita mau diberikan. Bahkan yang tidak kita minta pun diberikan, tiba-tiba udah ada di depan rumah. Tiba-tiba sudah dipesankan. Tiba-tiba sudah dibayar. Cinta gak kita sama orang tersebut? Cinta kita, sayang. Bukankah kita mencintai orang tua kita? Orang tua kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita, bapak kita yang telah menafkahi kita, kita cinta kepada keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala-galanya, maka kita harus menumbuhkan rasa cinta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin itu terdapat pesan tersirat bahwasannya seseorang ketika beribadah harus menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman yaitu yang kasih sayangnya sangat luas, yang besar, meliputi segala sesuatu, mencakup setiap yang hidup. Allah berikan kepada semuanya, orang mukmin, orang kafir, orang soleh, orang fajir. Dan Ar-Rahim yaitu kasih sayangnya yang apa? Ar-Rahman tadi umum, Ar-Rahim yang
khusus hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabinya dan para rasulnya. Maka ketika Allah memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas, yang sangat besar, memiliki sifat kasih sayang yang khusus yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga tumbuhlah di dalam diri kita rasa harap, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah rukun ibadah yang kedua. Jadi dari firman Allah Ar-Rahmanir Rahim itu terdapat pesan tersirat akan adanya rukun ibadah yang kedua, yaitu rasa harap, ar-raja, rasa harap. Rasa harap. Berharap. Kemudian dan dari firman-Nya Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apapun yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui, Maha melihat dan menjaga kita, memantau kita. Semua itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan-perbuatan kita di dunia. Ada yang nanti ketika di akhirat mereka menerima buku catatan amalannya dengan tangan kanannya. Mereka akan bahagia, senang. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya, buku catatan amalan, semua yang pernah mereka lakukan di atas permukaan bumi ini itu akan dicatat, diminta pertanggungjawabannya. Ketika mereka menerimanya dengan tangan kanannya, dia akan senang karena dia tahu isinya pasti baik. Fayaqul ha umqra'u kitabiyah, ini bukuku, bacalah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku yakin akan menjumpai hisabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kemudian apa lagi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Lihat apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang nyaman, tenteram. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, yang buah-buahannya itu dekat. Dan ada golongan yang kedua yang mereka menerima buku catatan amalannya dengan tangan kirinya, dan mereka akan sengsara, menyesal dengan penyesalan yang tiada arti. Gak berguna lagi penyesalan nanti di akhirat. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kirinya, dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, aduh wahai seandainya aku enggak diberikan saja bukuku. Karena dia tahu pasti bukunya itu isinya kejelekan, dosa-dosa, keburukan. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduh wahai seandainya kematian itu dapat menyelesaikan segala-galanya, udah enggak ada apa-apa lagi. Tapi kenyataannya tidak, semua yang akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita membuat PR untuk diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana membuat PR? Kita menzolimi saudara kita, itu PR kita. Apa? Kita harus meminta kehalalan dari saudara kita. Karena kalau kita tidak meminta kehalalan tersebut di dunia, kelak dia nanti akan menuntut kita di akhirat. Sayangi saudara kita, terlebih lagi sama penuntut ilmu. Ahlus sunnah itu sedikit, salafi itu sedikit. Dari salafi yang penuntut ilmu lebih sedikit lagi. Ahlus sunnah sedikit, salafi sedikit, dan di antara salafi yang menuntut ilmu, belajar, mulazamah lebih sedikit lagi. Sayangi mereka, rangkul mereka, cintai mereka. Dan ingat, kita semua ini adalah orang-orang yang Allah menginginkan kebaikan dari diri kita semua.
Ya laitaha kanatil qadiyah. Apa kata orang tersebut? Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak memberikan kecukupan kepadaku. Oleh karena itu kita berikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang masih tersibukkan dengan dunia. Lembur kebanyakan dari kita mencari dunia, pagi, siang, sore cari dunia, lupa akan akhiratnya. Padahal nanti di akhirat dia akan menyesali. Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak mencukupiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku itu membinasakanku. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kemudian apa kata Allah? Khuduhu faghullu, ambillah dia lalu seretlah. Tsummal jahima sallu, kemudian ikatlah dan rantailah. Tsummal jahima sallu tsumma fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an faslukuh. Kemudian rantailah dia dengan rantainya sepanjang 70 hasta. Kita harus yakini ini bukan dongeng, bukan cerita. Kita pasti akan melalui ini. Nanti di akhirat kita akan menunggu-nunggu. Apakah buku catatan amalan kita itu menerima dengan tangan kanan kita ataukah dengan tangan kiri kita? Itu pasti akan kita alami, yakin, seyakin-yakinnya. Oleh karena itu, dari firman Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin, sehingga tumbuhlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah rukun ibadah yang ketiga. Jadi rukun ibadah itu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Rasa cinta. Yang kedua, rasa harap. Yang ketiga, rasa takut. Dan seseorang ketika beribadah, apapun ibadahnya yang ia lakukan, ketika seseorang melakukan amalan soleh, amalan apapun yang ia lakukan, dia harus menumbuhkan 3 rukun ini. Ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, tumbuhkan akan rasa cinta kita kepada Allah. Tumbuhkan akan rasa harap kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Ketiga-tiganya harus kita tumbuhkan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim, man abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, itu dia munafik. Tidak mengharapkan surga. Ketika ditanya, kenapa engkau beribadah? Murni karena rasa cinta, aku tidak mengharapkan surga Allah. Munafik itu dia. Merasa lebih suci daripada Nabi Muhammad SAW. Kita melihat Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia paling bertakwa, manusia yang paling soleh, pun mengharapkan surga Allah. Yang kata Rasulullah SAW, faidas sa'altumuhu fas'alul firdaus. Apabila kalian berdoa kepada Allah, mintalah surga firdaus, mengharapkan surga. Tapi ada sebagian orang mengatakan, enggak, aku enggak mengharapkan surga. Aku cuma murni karena rasa cinta cinta aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Munafik itu, kata Syekhul Islam. Wa man 'abadallaha birraja'i wahdah fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah cuma mengandalkan rasa harap saja, itu dia murji'ah. Yang mereka keyakinannya bahwa orang yang melakukan zina, merampok, itu keimanan yang sama dengan keimanan malaikat, keimanan Nabi Muhammad SAW. Mengerikan. Kenapa? Karena yang dipikirkan mereka rasa harap saja. Ketika melakukan dosa, melakukan maksiat, pembunuhan, kan Allah Maha Pengampun. Terus melakukan dosa, kan Allah Maha Penerima Taubat. Ini dia orang yang beribadah hanya mengandalkan rasa harap saja, nggak boleh. Kemudian wa man 'abadallaha bil khaufi wahdah fahuwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka itu adalah orang khawarij yang mudah mengkafir-kafirkan. Karena yang dipikirkan cuma rasa takut saja. Ketika ada seseorang melakukan dosa besar, berzina, merampok, kata dia, waduh ya Allah, ini dosa besar ini, kafir ente.
Kamu membunuh, dosa besar ini, kafir ente. Dia melupakan bahwasanya Allah Maha Pengampun. Tidak ada rasa harap, karena ada di dalam diri cuma rasa takut saja. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, orang yang bertauhid, wa man abadallaha bil hubbi wal khawfi wal raja'i fahuwa muwahhid. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, rasa harap, maka dia adalah orang yang bertauhid. Oleh karena itu tumbuhkanlah ketiga rukun tersebut ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kandungan yang tersirat di dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah. Malik Yaumiddin, kita baca Al-Maliku. Seperti biasa yang kata harakatnya diharakatkan, yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Huwa man ittasafa bi sifatil milki allati min athariha ay ya'mura wa yanha wa yuthiba wa yu'aqiba. Al-Malik, yang menguasai tadi ya. Huwa man ittasafa bi sifatil milki. Dia adalah zat man ittasafa, yang tersifatkan dengan sifat memiliki. Milk itu memiliki. Allati min athariha, yang dari bentuk sifat memiliki tersebut, maka dia berhak untuk ayya'mura wa yanha, memerintahkan dan melarang. Karena dia yang memiliki. Semuanya selain Allah yang memiliki Allah, maka Allah berhak ayya'mura wa yanha, memerintahkan dan melarang. Wa yuthiba wa yu'aqiba. Wa yuthiba, dan memberikan ganjaran, wa yu'aqiba, dan memberikan hukuman. Allah berhak, karena toh semua yang dimiliki Allah. Wa yatasarrafa bima malikihi bi jami'i anwa'i tasarrufati. Wa yatasarrafa, dan mengatur bima malikihi, yang dimilikinya, bi jami'i anwa'i tasarrufat, dengan semua jenis-jenis pengaturannya. Berhak mengatur apa saja, karena semuanya toh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asnaful milki li yaumiddini wa huwa yaumul qiyamati. Wa asnaful milki, dan sebagian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki hari pembalasan, yaitu wa huwa yaumul qiyamah, dia adalah hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Yaumun yudanun nasu fihi bi'amalihim. Dia adalah hari yang dibalas manusia terhadap perbuatan-perbuatan mereka pada hari tersebut. Pada hari tersebut yudanun nasu fihi, dibalas manusia pada hari tersebut bi'amalihim, dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka. Khairiha wa syarriha, yang baiknya dan yang buruknya akan dibalas. Li'anna fi dhalikal yaumi yadhharu lil khalqi tamama dhuhuri kamala milkihi wa adlihi wa hikmatihi. Li'anna fi dhalikal yaumi yadhharu lil khalqi tamama dhuhuri. Kamalu, ya, kamalu dia fa'il dari yadhharu. Lianna fi dzalikal yaumi, karena bahwasanya pada hari itu yadhharu lil khalqi tamama dhuhur, akan nampak pada makhluk dengan sebenar-benarnya
dengan penampakan yang sempurna akan apa? Kamalu mulkihi, kesempurnaan kerajaan Allah. Wa adlihi, dan kesempurnaan keadilan Allah. Wa hikmatihi, dan kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Fi dzalikal yaum yadhharu lil khalqi tamama adh-dhuhuri, akan nampak pada makhluk dengan sebenar-benarnya, dengan kenampakan yang sempurna, akan kamalu mulkihi, kesempurnaan kerajaan Allah, kepemilikan Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya itu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Wa inqita'i amlakil khalaiqi, dan akan terputus apa-apa yang dimiliki oleh makhluk-makhluk. Karena pada hari itu hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang merajai. Sampai-sampai apa? Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaumi al-muluku war-ri'aya wal-'abidu wal-ahraru kulluhum mud'inuna li'azamatihi. Hatta innahu yastawi, sampai-sampai sesungguhnya pada hari itu sama, fi dzalikal yaum, pada hari itu sama, al-muluk, para raja, war-ri'aya, dan rakyat-rakyat, wal-abidu, dan para budak, wal-ahraru, dan orang-orang yang merdeka, semuanya sama rata. Nggak ada, oh ini raja tempatnya di sini, oh ini rakyat tempatnya di sini, oh budak ini di sini, oh orang merdeka di sini. Nggak ada, semuanya sama pada hari itu. Kulluhum mud'inuna li'azamatihi, semuanya patuh terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mud'inun, patuh. Khadi'una li'izzatihi, tunduk terhadap keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Khadi'un, tunduk. Muntaziruna mujazatihi, menunggu-nunggu balasan Allah Subhanahu wa taala. Rajuna thawabahu, mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu yang semuanya sama, raja, rakyat, budak, orang yang merdeka, semuanya patuh, semuanya tunduk terhadap keperkasaan Allah, menunggu balasan Allah, mengharapkan ganjaran Allah. Khaifuna min iqabihi, semuanya takut sama terhadap atau takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Raja takut, budak takut, rakyat takut, sama semuanya. Falidzalika khassahu bidzikri wa illa fahuwal maliku liyaumiddini wa ghairihi minal ayyami. Lihat, falidzalika, oleh karena itu, khassahu bidzikri, Allah menghususkannya dengan menyebutkan itu, yaitu hari kiamat. Yang menguasai hari kiamat dikhususkan, disebutkan. Wa illa, padahal fahuwal maliku liyaumiddini wa ghairihi minal ayyami, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan dan selainnya dari hari-hari. Tapi Allah khususkan penyebutan yaumiddin karena pada hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat agung, hari yang sangat besar. Karena pada hari itu akan disebutkan, akan dipanggil mereka satu persatu. Mereka akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, pada saat itu ketika semua hadir, semua yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini hadir, akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah nanti kelak di akhirat akan memanggil, mendekatkan orang mukmin. Fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuh, lalu Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan tirainya yang menutupnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dosa kita satu persatu. Hari yang sangat dahsyat. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Hatta idza qarrarahu bidzunubi wa ra'a fi nafsihi annahu halak,
sampai dia sudah mengakui dosa-dosanya dan hamba tersebut mengira bahwasanya dia akan binasa karena saking banyak dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah. Kemudian qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menutup dosamu itu di dunia dan aku mengampuni dosamu itu pada hari ini. Hari yang sangat dahsyat. Oleh karena itu Allah khususkan penyebutannya. Allah khususkan penyebutannya. Masya Allah. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita hanya ngambil terjemahan ayat ini doang. Tafsiran nanti insyaallah pertemuan yang akan datang. Jadi maksudnya apa? Setelah Allah berfirman alhamdulillahirabbil alamin, yaitu terdapat pesan tersirat apa? Tumbuhnya rasa cinta. Rukun ibadah yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim, rasa apa? Harap. Rukun ibadah yang kedua. Maliki yaumiddin, rasa apa? Takut. Dengan ketiga rukun inilah kalian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah, yaitu dengan ketiga rukun sebelumnya. Itu maksudnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan dengan ketiga rukun sebelumnya. Menjalankan ibadah apapun itu meminta pertolongan harus dihadirkan ketiga rukun tadi sebelumnya, rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Masya Allah. Dan nanti ana minta ketika kita sudah selesai ini tafsir surat Al-Fatihah, semuanya nyetor terjemahannya ya. Ketika halaqah ya mulai dari saat ini. Itu bagaimana? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang mungkin udah umur berapa tahun? 18, ya katakan dia udah sholat 15 tahun, masa nggak tahu terjemahan Al-Fatihah? Aib ya. Menuntut ilmu lagi nggak tahu terjemahnya, aib. Bagaimana antum ingin memahami maknanya, khusyuk ketika membacanya? Dipersiapkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.